Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhitung. Mulai dari nikmat iman, kemudian Islam, dan juga nikmat sunnah dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kali ini pada tahun 1443 Hijriah. Insyaallah ya kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah pada Ramadan kali ini, maka maksimalkan. Ya, kita maksimalkan bulan Ramadan kali ini untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, tidak ada yang bisa menjamin. Maka berpuasalah di bulan ini seakan-akan ini puasa terakhir. Ya, jadi kita maksimalkan banyak beribadah pada bulan Ramadan kali ini, banyak melakukan kebaikan dan tinggalkan segala kemaksiatan. Karena apabila datang bulan Ramadan, ya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau sebutkan dalam hadisnya, ya ada yang menyeru dengan menyeru ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ketika datang bulan Ramadan, ya nada munadin menyeru, ya seorang penyeru, ya baghiyal khair, wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, aqbil, ya, kemarilah melakukanlah kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr, adapun orang yang ingin melakukan keburukan, aqsir, cukupkan, stop, ya berhenti dari berbuat keburukan di bulan yang penuh barakah ini. Ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, para tullabul ilm yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kita ucapkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya insyaallah pada Ramadan kali ini ya kita seperti biasa akan memulai kajian-kajian kita, ya kajian setengah jam kurang lebih sebelum berbuka puasa. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah ini termasuk kebaikan yang kita lakukan terus setiap tahunnya, itu melakukan kajian setengah jam kurang lebih sebelum berbuka puasa. Ya, nah insyaallah pada tahun ini, adapun tahun sebelumnya itu kan full Ustaz Taufik ya, Ustaz Taufik Hidayah. Ya, tahun-tahun sebelumnya Anda sendiri karena belum ada teman-teman. Alhamdulillah tahun kemarin sudah ada Ustaz Taufik, jadi beliau tahun ini lebih banyak lagi teman-teman kita yang gabung di sini. Ya para asatidzah, insyaallah pada tahun ini akan mengisi itu ada 4 ustaz, Anda sendiri, kemudian Ustaz Taufik Hidayah, kemudian Ustaz Roni, Nur Yusmansyah, kemudian Ustaz Arif Wicaksono insyaallah. Nah, dan kami ini sebenarnya bingung ya mau ngisi apa karena sudah banyak ya kitab-kitab pendek yang sudah kita bahas, alhamdulillah. Maka cari-cari buku, ternyata ketemu buku ini, ya. Judul bukunya Min Akhta'ina fi Ramadan. Min Akhta'ina fi Ramadan. Min apa arti min? Dari akhta, kesalahan-kesalahan. Akhta'ina, kesalahan-kesalahan
kita, ya, fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ya. Kitab ini dikarang oleh seorang yang bernama Muhammad bin Rashid bin Abdullah. Muhammad bin Rashid bin Abdullah, ya. Di sini tidak dijelaskan biografi penulisnya, ya. Jadi Ustaz cari-cari buku ini di internet, ya, tentang berkaitan dengan bulan Ramadan, ketemu buku ini, alhamdulillah. Ya. Nah, cuma tidak diterangkan sini biografi pengarangnya, ya, tapi Ustaz baca isi-isinya bagus, ya. Dan di dalamnya terdapat nukilan-nukilan dari para ulama kita seperti dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Kemudian juga ada fatwa-fatwa dari Lajnah Daimah. Ya, ini menunjukkan berarti yang pengarangnya ini insyaallah seorang ahlus sunnah. Ya, insyaallah seorang ahlus sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya isi kitabnya bagus. Ya, faedah-faedah yang sangat banyak tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, di bulan Ramadan. Nah, di sini beliau bagi menjadi beberapa poin. Ya, nah, di poin pertama beliau jelaskan adalah kesalahan-kesalahan kita atau sebagian kesalahan dari kita, ya. Yang pertama adalah ketika menyambut bulan Ramadan. Nanti ada kesalahan-kesalahan sebagian kaum muslimin pada sahur. Ya, ketika bersahur. Ada juga kesalahan di poin-poin lainnya. Insyaallah akan dijelaskan, ya. Nah, ada beberapa poin. Nah, setiap poin itu atau setiap pembahasan ada beberapa pembahasan. Setiap pembahasan itu ada beberapa poin dan banyak, ya. Maka dikumpulkan di sini oleh beliau sampai ada ratusan beberapa kesalahan, ya. Ratusan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Insyaallah ini akan kita bahas pada Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemateri dan juga bagi antum sekalian, ya. Bagi para thalabul ilm, para santri dan juga jemaah sekalian, ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ada di antara beberapa poin kesalahan yang beliau sebutkan yang ana nilai itu masalah khilafiyah, ya. Maka sebagian tidak ana bawakan, tidak seluruhnya dibacakan insyaallah. Ada beberapa poin yang memang kita lihat kesalahan ini tersebar di negeri kita dan memang bukan masalah khilafiyah yang kuat, ya. Itu yang akan kita jelaskan insyaallah. Adapun khilafiyah yang kuat, maka mungkin kita tidak baca, kita lewatkan saja. Ya, jadi tidak seluruh poin di sini karena mungkin ada sebagian poin yang menurut beliau merupakan kesalahan yang tersebar di negeri beliau tapi di negeri kita mungkin tidak. Ya, karena beliau bukan orang Indonesia tentunya. Ada juga beberapa kesalahan yang beliau bawakan bahwa itu masalah khilafiyah dan pendapat yang rajih tidak seperti yang beliau anggap. Nah, maka itu juga kita tinggalkan saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Beliau katakan di sini awalan min akhta'ina fi istiqbali Ramadan. Min akhta'ina fi istiqbali Ramadan. Di antara kesalahan-kesalahan kita, maksud kita di sini adalah kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin, ya, kalaupun kita tidak melakukan, sebagian saudara kita, orang Islam lainnya yang melakukan, ya. Sebagian kesalahan kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Di dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama kata beliau, min akhta'ina atau minal akhta', di antara kesalahan yang terjadi dalam hal ini, jahlu ba'dil 'ammah illa man rahimallahu ta'ala bifadli syahri Ramadan. Apa? Kata beliau di antara kesalahan ketika menyambut bulan Ramadan adalah tidak tahunya sebagian orang. Tidak tahunya sebagian orang apa? Tentang keutamaan bulan Ramadan. Ini adalah kesalahan. Jahilnya orang tentang keutamaan Ramadan yang besar, ini merupakan kesalahan. Ya, fayastaqbilunahu kaghairihi min ashhuris sanah. Maka tatkala mereka enggak paham tentang keutamaan bulan Ramadan, mereka menyambut bulan Ramadan seperti bulan-bulan lainnya. Ini salah besar. Mereka anggap bulan Ramadan seperti bulan lain. Ya, seperti bulan-bulan yang lain yang tidak ada keutamaan, tidak ada kebaikan padanya. Ini salah. Ya. Seperti datangnya bulan misalnya Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah misalnya. Ya. Ini tidak dibenarkan. Wa hadza khata', kata beliau, ini kesalahan. Lima sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena telah sahih dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin."
Rasulullah bersabda, apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan-setan, kata Rasulullah SAW. Jadi bulan Ramadan tidak sama dengan bulan lain, ikhwan wal akhwat. Ya, kenapa? Karena ketika bulan ini sudah datang, pintu surga dibuka. Maksud pintu surga dibuka itu adalah kesempatan besar bagi orang yang ingin masuk surga di bulan ini. Ya, ditutup pintu-pintu neraka. Artinya kemungkinan kecil kita masuk ke dalam neraka. Setan-setan dibelenggu, maksudnya insya Allah yang menggoda kita itu semakin terbatas geraknya. Ya, bukan berarti dalam bulan Ramadan orang jadi maksum, enggak. Tetap ada kesalahan. Tapi ruang batas syaitan apa? Dibatasi. Ya, dipersempit. Enggak longgar dia menggoda umat manusia. Makanya kalau kita lihat kemaksiatan di bulan Ramadan jauh lebih dikit daripada kemaksiatan di bulan yang lain. Bukan enggak ada. Ya. Buktinya di antara kemaksiatan yang tersebar adalah orang yang enggak puasa. Ya, enggak berpuasa itu maksiat besar, dosa yang besar. Ya, meninggalkan salah satu rukun Islam ini merupakan dosa yang sangat besar. Wallahu a'lam. Nah, beliau menukilkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, "Wa innama tuftah abwabul jannah fi hadzal syahri likathratil a'mali shalihati." Sesungguhnya kata beliau, dibukanya pintu-pintu surga pada bulan ini karena banyaknya amal soleh. Wa targhiban lil amilin, ya, dan sebagai targhib, anjuran bagi orang-orang yang ingin beramal. Wa tughlaq abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka liqillatil ma'asi min ahlil iman, karena sedikit sekali kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, kata beliau. Wa tusaffadu syayatin fatughallu fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilahi fi ghairihi. Dan setan dibelenggu, maka mereka enggak bebas, ya. Tidak bebas seperti bebasnya mereka di bulan-bulan yang lainnya. Jadi antara kesalahan sebagian kaum muslimin adalah beranggapan bulan Ramadan sama dengan bulan yang lain. Salah. Ya, ulama zaman dulu, ikhwan, ya, santri sekalian, para thalabul ilm, Bapak dan Ibu sekalian, para ulama salaf terdahulu, kalau sudah setengah tahun sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. Agar apa? Agar umurnya sampai ke bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan, 5 bulan berikutnya mereka berdoa agar amalan mereka di bulan Ramadan diterima. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. 5 bulan setelah Ramadan, ya, karena 1 bulan Ramadan, ya kan? 5 bulan berikutnya mereka berdoa agar amalan ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, wallahu alam. Jadi jangan sampai kita jadikan bulan Ramadan kita sama seperti bulan yang lainnya. Itu salah besar. Nah, yang kedua, wa minal akhta' aidan, di antara kesalahan juga kata beliau, siyamu yaumin aw yaumaini qabla dukhuli syahri ramadhani ihtiyatan. Yaitu sebagian orang yang berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, ini salah. Enggak boleh. Ini yang dinamakan dengan puasa yaumus syak. Ya, kemarin itu enggak boleh sebenarnya puasa di hari kemarin, ya. Itu hari kemarin itu namanya yaumus syak. Yaumus syak, ya. Tapi ada enggak orang puasa kemarin? Ada enggak? Ada, ya kan? Yang menentukan sudah kemarin puasa. Nah, itu mereka telah melakukan satu kesalahan. Ya. Ya, satu kesalahan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena itu hari syak. Karena kita ragu apakah hari itu sudah 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban, ya. Ini tidak diperbolehkan. Orang yang berpuasa kemarin itu salah. Ya. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "La taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa rajulan kana yasumu shauman falyasum." Tidak boleh seorang itu, atau janganlah kalian, kata Rasulullah, berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, jangan. Ya, kecuali orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, maka silakan. Tapi kalau enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Allahu a'lam. Poin berikutnya kata beliau, "Minal akhta' adamul mubalat fi ihsa'i iddati Sya'ban." Di antara kesalahan juga kata beliau, tidak pedulinya sebagian kita dengan hitungan bulan Sya'ban. Ya, enggak peduli dengan hitungan bulan Sya'ban, padahal harusnya peduli, ya.
Kenapa? Karena kalau kita tahu hitungan Sya'ban, kita bisa menentukan kapan akan melihat hilal Ramadan. Ya, penting. Maka ulama terdahulu mereka itu biasanya bulan Ramadan itu hitungannya mereka lebih sungguh-sungguh menghitung bulan Sya'ban dibandingkan menghitung bulan lain. Kenapa? Karena setelah Sya'ban akan datang bulan Ramadan, sehingga tidak terjadi kesalahan hitung ketika nanti ru'yatul hilal, ya. Allahu a'lam. Maka kata beliau di antara kewajiban bagi umat Islam adalah untuk benar-benar menghitung bulan Sya'ban, ya, untuk mempersiapkan diri ketika akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, tentunya yang mendapatkan kekhususan dalam hal ini adalah pemerintah, karena mereka lah yang akan menghitung seperti itu. Kita pun harusnya sama-sama, ya, untuk ikut seperti itu, termotivasi, ya, menghitung bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian di antara kesalahan ini banyak, maka kita cepat saja poin-poinnya, ya. Di antara kesalahan yang keberapa ini? Keempat, ya. Wa minal akhta', kata beliau, di antara kesalahan juga adalah al-i'timad fi ru'yatil hilal ala ma yaqulul falakiyun. Nah, ini penting juga ini. Ya. Yaitu apa? Cuma bersandar dalam penentuan awal Ramadan, bersandar dengan hisabnya ahli astronomi, falakiyun. Ya, ahlul hisab. Ya. Berpatokan, bersandaran dengan mereka, ini kata beliau khotoun, salah. Ya, jadi tidak diperbolehkan kita menentukan awal Ramadan dengan bersandar kepada hisab. Enggak ada itu dalilnya dalam Quran Sunnah. Tidak ada, Pak. Ya, maka ya ini memang susah, tapi ya, memang susah. Masalah ini sudah seakan-akan menjadi ciri khas suatu ormas. Nggak usah disebutkan ormas, yang marah sama kita, ya. Nah, intinya pokoknya kami itulah, mau gimana bentuknya, ya, ngotot. Saya pernah, Pak, ngisi di masjid ormas yang antum paham, yang mereka itu pakai hisab, ya. Ya karena sudah lama ngundang kita, ya kan. Ya, kita tahu basicnya ormas tersebut, tapi Anda kira sudah lama ngundang kita, ya kan. Jadi insya Allah menerima. Suatu ketika sudah mendekati Ramadan, Anda bahas masalah Ramadan. Dan di antara poin yang Anda bahas, ya, dalam kitab itulah, kitab yang Anda karang, Mukhtasar Fiqh Siyam, itu poinnya adalah cara penentuan Ramadan. Ya. Itu kita jelaskan ada dua cara. Yang pertama ru'yatul hilal. Yang kedua apa? Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Anda jelaskanlah bahwasanya di antara metode yang enggak benar adalah menggunakan hisab, untuk menentukan, bukan untuk membantu, ya. Kalau membantu Anda sepakat. Kita sepakat kalau untuk membantu hitungan silakan, tapi menentukan masuknya awal Ramadan itu kita enggak sepakat, karena enggak ada dalil dari Quran Sunnahnya dan tidak ada amalan ulama salafnya. Anda bahas, ternyata selesai kajian apa? Diskusi panjang, panjang, enggak terima, ya. Anda bawakan dalil-dalil yang enggak terima, ya. Berusaha membawakan dalil dari Quran, tapi Anda sanggah, bukan seperti itu maksud ayatnya, ya. Akhirnya apa yang dikatakannya? Wah, sudahlah, katanya. Salafiyun itu enggak ada jasanya untuk negeri kita, katanya, ya. Tapi ormas kami udah berjasa banyak, katanya. Ya, sudah mendirikan rumah sakit, sekolah tinggi. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi seperti itu, ya. Padahal kita mau ilmiah, enggak bisa ilmiah. Ya. Nah, maka pesan yang Anda selalu ingat dari Ustaz Muhammad Arifin Badri, hafizahullah, ya. Beliau pesankan ketika kami sudah mau KKN pada waktu itu, akhir-akhir hampir mau tamat, kalian katanya kalau mau dakwah ke ormas itu yang pakai hisab itu, ya, jangan bahas masalah hisab. Jangan bahas masalah hisab. Kenapa? Pasti langsung ditolak. Nah, ada ormas satunya lagi, kan dua kan ormas terbesar di negeri kita, ya. Yang paling tua tadi, yang pertama berdiri adalah ormas yang tadi, ya, Kiai Ahmad Dahlan itu, ya, rahimahullah. Nah, kalau sama ormas itu jangan apa? Jangan bahas hisab. Kenapa? Langsung nggak dipakai sudah. Ya, langsung ditolak dakwah kita. Kalau ke ormas satunya lagi, Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah, jangan bahas masalah apa? Tahlilan. Ya, langsung ditendang kita. Ya benar ternyata. Makanya kalau kita mau berdakwah kepada dua ormas besar ini, jangan mulai dari hal-hal itu. Selesai, Pak. Saya ngalami, ya. Allahu a'lam. Taib. Kan enggak semut nama, ya.
Tidak masalah. Kita sebut nama kiainya saja karena kiainya adalah dua kiai hebat di negeri kita ini. Ya, Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Naam. Ya, ulama besar, meskipun ya terlepas dari beberapa kegelinciran, tidak ada orang yang selamat dari kesalahan, ya, tapi keduanya adalah ulama besar negeri kita. Wallahu alam. Naam. Minal akhta, jadi kata beliau adalah bersandar dengan tadi ya, tidak diperbolehkan Pak. Jadi ru'yatul hilal atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Allahu a'lam. Wa minal akhta, poin berikutnya kata beliau, di antara kesalahan juga adalah i'timadu ahli baladin ma ru'ya al-bilad ukhra. Ya, sebagian penduduk satu negeri yang bersandar dengan ru'yah negeri lain. Nah, ini juga salah. Ya, satu negeri yang bersandar dengan ru'yah negeri lain. Nah, jadi orang Indonesia misalnya apa? Lihat ru'yah Saudi Arabia. Kenapa puasa? Oh, Saudi sudah puasa. Ya, kayak kemarin kan? Saudi sudah apa? Sudah puasa kemarin. Ya, maka mereka salat tarawihnya Jumat malam, Sabtu. Ya, di Saudi sudah puasa. Memang enggak pakai hisab tapi pakai ru'yahnya Saudi atau ru'yah Mesir atau ru'yah negara-negara ini. Salah kata beliau, salah. Wa hadza khata', ya. Fas-shawab i'timadu ru'ya idza ikhtalafatil matali' li'timadihi sallallahu alaihi wasallam ala ru'ya. Maka yang benar adalah ru'yah kita adalah ru'yah di negeri sendiri. Kalau memang kata beliau matla itu adalah perbedaan tempat terbitnya hilal itu berbeda. Maka kita lihat di negeri kita, ya. Bukan di negeri orang lain. Ini kesalahan. Kalau kita berpatokan dengan ru'yah di negeri lain, ini kesalahan. Ya, tidak dibenarkan, ya. Naam, wallahu a'lam. Wa minal akhta, poin berikutnya, di antara kesalahan kata beliau, karahiyatul ba'dhi illa man rahimahullahu ta'ala min raihati famih wa huwa sha'im. Dan di antara bentuk kesalahan, nah ini unik juga nih, kata beliau adalah bencinya sebagian orang dengan bau mulutnya sendiri tatkala dia berpuasa. Aduh, bau mulut saya ini. Ya enggak senang. Seakan-akan dia enggak senang sama puasanya. Ya, kenapa? Karena berubahnya bau mulut itu gara-gara apa? Puasa. Kalau dikit-dikit ngeluh, kenapa bau mulut saya enggak enak? Berarti antum seakan-akan enggak ridho dengan puasanya. Maka ini kesalahan. Padahal bau mulut orang yang berpuasa itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada bau minyak kasturi. Ya, makanya beliau jelaskan di sini di antara cara agar bau mulut bisa dikurangi kata beliau adalah istimalus siwak, pakai siwak. Makanya beli siwak. Ya, pakai siwak agar bau mulut bisa dikurangi, ya. Atau kata beliau kumur-kumur, ketika wudhu kumur-kumur. Boleh, cuma jangan berlebihan, ya. Atau kata beliau sikat gigi. Ya, dengan gosok gigi. Ya, boleh juga dengan pasta gigi, asal jangan sampai pasta giginya tertelan. Ya, nah dengan itu kan bisa dikurangi bau mulutnya. Jangan mengeluh bau mulut, ya seakan-akan tidak ridho dengan puasanya. Wallahu a'lam. Wa minal akhta, poin berikutnya di antara kesalahan juga kata beliau, taraddud al-ba'd anis siyam fil bilad allati yatulu fiha nahar. Itu ragu-ragunya, keraguan sebagian orang untuk berpuasa ya di negeri yang mana siangnya itu sangat panjang dibandingkan malamnya. Ada apa ya? Negeri-negeri apalagi yang sudah mendekati daerah kutub. Belum sampailah kutub ya, mendekati daerah sana lah. Ya. Itu biasanya Pak siangnya lebih panjang daripada sangat panjang bahkan daripada malamnya. Ada di sebagian negeri bahkan malamnya cuma 2-3 jam seperti itu. Selebihnya siang. Masya Allah. Tuh bayangkan ya. 24 jam. Malamnya cuma 3 jam. Siangnya berapa? 21 jam. Tahan gak antum puasa? Ya. Sebagian orang, aduh ini gak usah lah. Berarti kita gak usah puasa. Salah. Jadi gimana? Tetap berpuasa. Selama di satu negeri dalam hitungan 24 jam. Ada siang, ada malamnya. Maka tetap wajib berpuasa. Meskipun malamnya cuma 1 jam. Siangnya 23 jam. Tetap wajib puasa. Ya, tetap wajib puasa. Ustaz gimana kalau nggak sanggup? Itu urusan lain.
Kalau sudah dicoba nggak sanggup, ya sudah batalkan, dia qadha di hari yang lain. Ya, ketika malamnya yang panjang, siangnya yang pendek. Ya, Allahu alam. Jadi seperti itu. Tetap hukum asalnya adalah wajib dia berpuasa. Kalau nggak sanggup, maka itu dalam keadaan darurat, dianggap sakit, ya, atau nggak kuat seperti itu, nggak mampu, maka boleh diqadha di hari yang lain ketika malamnya yang panjang. Wallahu a'lam. Nah, poin berikutnya kata beliau, minal akhta aidan, di antara kesalahan juga ada musyam ahlil biladil qutubiyah. Nah, ini kalau tadi yang negeri yang masih ada siang dan malam. Kalau ini kata beliau adalah di orang yang hidup di negeri yang di kutub ya, di kutub utara. Kutub selatan ada nggak orang yang tinggal, Pak? Nggak ada ya, setahu Anda ya. Paling untuk penelitian, kalau kutub selatan itu kan benua ya, benua Antartika. Ya, kalau kutub benar ya. Kalau kutub utara samudra. Benar enggak? Yang dikelilingi oleh negara-negara ya. Nah, kalau kutub selatan setahu Anda enggak ada yang tinggal kecuali untuk penelitian saja. Nah, kutub utara yang banyak. Ya, kutub utara, orang-orang di Eropa bagian utara itu yang di sana yang kadang-kadang memang malamnya sampai tidak lagi 24 jam, Pak. Ya, ada yang setengah tahun siang, setengah tahun malam. Ya, kutub di negeri kutub. Nah, ini gimana? Nah, kalau seperti ini ada orang yang mengatakan nggak puasa. Ini juga salah. Jadi gimana? Ulama mengatakan kalau terjadi seperti itu, maka dia harus lihat di negeri yang paling dekat dengan dia yang ada siang dan malam dalam rentan waktu 24 jamnya. Negeri tetangga yang terdekat dengan dia, yang mana 24 jamnya ada siang, ada malam. Ya. Jadi misal dia tinggal di satu wilayah, ternyata tetangganya di negara terdekat dia, misalnya, itu ada yang semalamnya misalnya 2 jam, siangnya 22 jam. Tetap dia berpuasa tadi. Orang meskipun mereka tidak merasakan siang, tidak merasakan malam kecuali sudah setengah tahun. Tetap dia puasa. Tinggal dihitung 24 jam. Suruh dia beli jam dulu, hitung. Ya, dari jam sekian diperkirakan. Ya, diperkirakan. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah menjelaskan tentang Dajjal. Ya, Dajjal itu akan keliling dunia. Dia sudah ada di sini, akan keliling dunia nanti di akhir zaman. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan, ya, kata Rasulullah 1 hari pertama, ya, Dajjal itu berkeliling dunia selama berapa puluh hari? 40 hari ya, 40 hari. 1 hari pertama seperti 1 tahun. 1 hari kedua, hari yang kedua seperti 1 bulan. Hari yang ketiga seperti 1 minggu, 1 pekan, ya. Selebihnya seperti hari-hari biasa. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-yaumul ladzi gimana hari-hari yang sehari yang seperti 1 tahun kasana ayakfina fihi shalah yaum? Gimana ya Rasulullah kalau nanti yang mana 1 hari seperti 1 tahun? Apakah cukup kita puasanya satu hari saja? Ya, 1 hari yang Dajjal nanti, yang dia keliling dunia nanti, ya, itu kan seperti 1 tahun. Apakah cukup kita puasa 1 hari ya Rasulullah, berarti 5 waktu saja? Kata Rasulullah, tidaklah, ya. Uqduru lahu qadrahu, tapi diperkirakan, ya. Kira-kira berapa selama 24 jam itu? Nah, dihitung-hitung. Begitu pula kalau puasa, dikiaskan dengan ini kata para ulama, ya. Jadi 6 bulan misalnya siang terus. Ya enggak mungkin pula kita puasa 6 bulan, ya kan, mati kita. Enggak makan, enggak minum 6 bulan, ya kan? Jadi gimana diperkirakan 24 jam? Lihat, negeri terdekat. Negeri terdekat dia malamnya cuma 2 jam, sudah 2 jam. Ya, dihitung-hitung pakai jam. Seperti itu. Ditanya, jam berapa di sana subuhnya, fajarnya, jam ini, malamnya jam ini. Sudah dia puasa ikut seperti itu. Ya, diperkirakan 24 jam. Nanti diperkirakan lagi 24 jam lagi, ya. Nah, pusing juga kalau kita hidup di negeri seperti itu, ya. Alhamdulillah antum hidup di negeri seperti ini. Nikmat. Cuacanya itu sedang-sedang saja, kalau panas enggak terlalu panas. Ya, meskipun antum sudah ngeluh, meskipun enggak terlalu panas, ya.
Dingin juga enggak terlalu dingin, ikhwan. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa minal akhta', poin berikutnya. Di antara kesalahan juga kata beliau adalah yaitu yaghfal ba'dun nas illa man rahimahullah anid du'a indama yu'lan an dukhuli syahr Ramadan. Yaitu sebagian kaum muslimin yang lalai, tidak berdoa ketika melihat hilal. Ketika melihat hilal. Ya, harusnya ketika melihat hilal itu kita berdoa dengan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya, dengan doa ini Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya, naam. Tapi ingat, doa ini bukan doa ketika masuk bulan Ramadan, salah. Karena Anda pernah lihat ceramah seorang ustadz ya. Dia katakan ini doa masuk bulan Ramadan, salah. Itu doa ketika melihat hilal, bukan hanya hilal Ramadan. Ya, hilal Syawal juga seperti itu doanya. Hilal Zulqa'dah seperti itu, hilal Zulhijjah juga seperti itu. Enggak khusus pada bulan Ramadan. Paham? Ya, itu kalau hadisnya sahih. Ya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama menilai hadis ini dhaif karena ada seorang perawi yang dinilai dhaif. Di antara ulama yang mendhaifkan hadis ini adalah Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Ali Ibnul Madini, Yahya Ibnu Ma'in, para nuqadul hadis. Ulama-ulama yang sangat kental ilmu hadisnya, a'immah kibar. Ya, sebagian ulama mutaakhirin yang mensahihkan, tapi juga ada yang mensahihkan Al-Imam Tirmizi. Tapi Imam Tirmizi antum tahu tasahul bi tahsin. Ya, fi tahsinil hadis. Imam Tirmizi itu bermudah-mudahan dalam menghasankan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau dan juga Imam Ahmad, beliau katakan hasan. Dalam sebagian nusakh beliau katakan hasanun gharibun. Ya, maka sebagian ulama ikut Imam Tirmizi seperti Syekh Al-Albani, beliau menghasankan hadis ini. Tapi pendapat yang lebih kuat Allah alam, hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih karena ulama-ulama mutaqaddimin mendhaifkannya. Wallahu a'lam. Baik. Poin berikutnya, poin ke-10 kata beliau, minal akhta' aidan, di antara kesalahan juga ya. Kata beliau ada mutabid an-niyah. Ya, ada mutabitin niyah. Yaitu orang yang tidak melakukan niat pada malam hari. Ini salah. Dia berniatnya setelah azan subuh. Ini keliru, ikhwan. Ya, ini keliru. Harusnya apa? Ketika malam hari kita sudah niat. Kapan dimulai malam hari? Saat ketika buka. Sudah berbuka itu sudah masuk malam hari, antum sudah boleh niat untuk puasa di esok hari. Kapan akhirnya? Sebelum subuh. Ya. Kalau sudah adzan subuh selesai, enggak boleh niat lagi, enggak sah niat antum. Nah, Rasulullah bersabda, "Man lam yujmi' siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya ya. Jadi ingat untuk anak-anak berniat. Maksud niat di sini bukan mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Hafal enggak antum? Hah? Enggak hafal? Kasihan antum enggak hafal. Ya, atau baguslah enggak hafal, ya. Nah, itu tidak usah dilafazkan, niat itu cukup di dalam hati. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bangunnya antum untuk sahur itu sudah dikatakan antum udah niat. Kenapa? Karena kalau antum enggak niat enggak mungkin bangun sahur. Sekarang kalau antum bangun sahur ditanya, ngapain antum bangun sahur? Jawabnya apa? Mau puasa. Ya sudah, berarti udah niat. Ya kan? Ada orang bangun sahur. Ya. Selesai azan dia kata, "Ya, saya lupa niat." Loh, ente ngapain sahur? Ya kan? Ketika antum sahur itu sudah cukup. Cukup kata ulama. Ketika antum bangun sahur itu sudah cukup untuk dikatakan niat. Kecuali antum enggak bangun sahur. Nah, perlu ditanya, antum semalam sempat niat atau enggak?
Tapi kalau sudah bangun makan sahur, nggak usah ditanya lagi. Saya niat belum ya? Nggak usah ditanya. Ya, antum bangun sahur untuk apa kalau tidak untuk puasa? Ya, jadi jangan juga kena was-was nanti. Kena was-was, saya sudah niat belum? Sudah niat belum? Kalau sudah makan sahur, anggap sudah niat. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di antara kesalahan berikutnya kata beliau, anna hunaka man yastaqbil Ramadan bi futurin wadih. Sebagian orang ada yang dia menyambut bulan Ramadan dengan futur. Apa futur itu? Apa futur? Enggak semangat. Ya? Enggak semangat. Ngapa-ngapain enggak semangat. Bulan Ramadan sudah mau tiba, dia masih enggak semangat. Ya? Itu namanya futur. Ya? Wa idza alima bihi la yubashshir man ya'rifu biqudumi hadha asy-syahr mubarak. Kalau dia tahu bulan Ramadan sudah datang, ya, dia enggak mengabarkan orang lain. Ya, memberi kabar gembira kepada orang lain bahwasanya Ramadan sudah masuk. Kalau ada orang mengabarkan SMS, ngirim WA sama dia, alhamdulillah Ramadan besok sudah, atau keputusan sidang isbat Ramadan besok sudah jatuh 1 Ramadan, kata, aduh ngapain orang-orang yang ngirim ke saya? Enggak seneng dengan datangnya bulan Ramadan. Hati-hati, ya. Rasulullah SAW dahulu kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau kasih kabar gembira kepada para sahabat. Dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian 1 bulan yang diberkahi, bulan Ramadan. Allah wajibkan kepada kalian di dalamnya puasa. Ya, yang padanya Allah membuka pintu-pintu langit, Allah menutup pintu-pintu neraka jahanam. Allah belenggu setan-setan yang jahat. Ya. Nah, yang mana pada malam tersebut ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka tidak mendapatkan kebaikan yang lainnya. Subhanallah. Ya. Jadi Rasulullah kasih kabar gembira kepada siapa? Kaum muslimin. Begitu juga kita harusnya bergembira tatkala datang bulan Ramadan. Ya, bergembira ikhwan, kemudian kita juga kasih kabar gembira kepada orang lain. Allahu a'lam. Poin berikutnya di antara kesalahan juga ada beberapa poin yang kita lewat ya. Kata beliau adalah anna hunaka man yujibul qada 'ala man nasiya an yabita an-niyyah min al-lail. Itu ada orang-orang yang mewajibkan qada puasa bagi orang yang lupa niat pada malam hari. Kalau ada orang lupa niat pada malam hari. Ya, lupa niat pada malam hari. Dia ingatnya setelah azan sudah berkumandang, azan subuh. Ya, itu qada atau tidak? Nah, kata beliau tidak qada harusnya. Ya, kenapa? Karena lupa. Karena lupa. Sedangkan lupa itu dimaafkan. Ya, yang enggak boleh itu enggak niat sama sekali. Itu enggak boleh. Tapi kalau cuma lupa niat pada malam hari, ingatnya ketika sudah azan, niat pada waktu itu. Ingat, lupa. Ya. Bukan pura-pura lupa. Ya. Nah, jadi benar-benar lupa. Dalilnya adalah firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, Rasulullah juga bersabda, ufiya li ummati al-khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaihi wallahu alam. Nah, sudah masuk ya? Sudah ya? Kita cukupkan sampai di sini insyaallah ya. Insyaallah masih ada poin-poin selanjutnya, masih banyak sebenarnya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya tentang kesalahan-kesalahan sebagian kaum muslimin pada bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.